seksual merupakan bagian dari kehidupan manusia yang diatur oleh norma-norma dan etika-etika dalam bermasyarakat. Namun beberapa dari perilaku tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku, sehingga hal ini disebut sebagai perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang sendiri merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial terkait dengan seksualitas, sehingga hal-hal ini dianggap sebagai tabu dan juga tidak baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seksual yang pertama itu akibat adanya trauma masa kecil seperti pelecehan seksual. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian seperti antisosial dan psikopat. Yang ketiga terjadinya akibat faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan. Jenis perilaku seksual menyimpang yaitu yang pertama adalah pedofilia. Pedofilia adalah ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum matang secara fisik. Yang kedua adalah sadisme dan masokisme. Sadisme dan masokisme adalah perilaku seksual yang melibatkan rasa sakit atau penderitaan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dalam konteks hubungan seksual. Dan yang ketiga adalah fetisme. Fetisme adalah ketertarikan seksual yang berlebihan pada benda atau bagian tubuh tertentu, bukan dalam konteks hubungan seksual itu sendiri. Untuk menangani perilaku seksual menyimpang, beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama, terapi psikologis. Salah satu metode yang efektif adalah terapi perilaku kognitif atau CBT, yang membantu individu untuk mengubah perilaku atau pemikiran yang tidak sehat. Yang kedua, ada penggunaan obat-obatan. Dalam beberapa kasus, obat-obatan dapat digunakan untuk mengurangi dorongan seksual yang tidak sesuai atau membantu menangani gangguan mental yang mendasarinya. Lalu yang terakhir ada edukasi dan rehabilitasi. Program pendidikan tentang seks yang sehat dan rehabilitasi sosial dapat membantu mencegah perilaku menyimpang dan membantu individu yang terlibat untuk kembali ke jalur yang lebih sehat. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita wawancarai beberapa mahasiswa dari UNA. Halo, halo. Boleh kenalan? Namanya siapa? Kenalin, nama aku Raffi dari aku nanya mengenai perilaku seksual menyimpang. Kakak, gimana pendapatnya tentang perilaku seksual menyimpang yang terjadi di kalangan mahasiswa? Menurut aku, perilaku seksual menyimpang yang ada di suatu bisa terjadi karena pertama itu tekanan sosial, kayak pengaruh lingkungannya juga, terus pergaulan bebas, mungkin terus ya nggak paham juga tentang norma dan etika yang ada. Terus kakak seberapa sering mengetahui terjadinya perilaku seksual menyimpang di kalangan mahasiswa? Kalau di lingkungan ini saya jarang sih menemui. Terus menurut kakak gimana cara kakak membatasi diri dari terjadinya perilaku seksual menyimpang? Mungkin dengan membatasi diri dengan lawan jenis, kan, atau menghindari terbawanya arus pertemanan seperti pergaulan gitu. Oke, terima kasih banyak ya kak. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar kak? Boleh. Nama kakak siapa ya kak? Dari jurusan mana kak? Perkenalkan, nama aku Ada Putri dari jurusan Agro Fakultas Pertanian. Nah, aku mau nanya-nanya terkait tentang penyimpangan seksual yang terjadi di sekitar di lingkungan sekitar nih kak. Nah, menurut kakak perilaku penyimpangan seksual itu gimana kak yang terjadi di sekitar kakak? Apakah banyak kakak temuin atau gimana? Mungkin menurut aku tentang penyimpangan seksual ini kan kayak udah sering terjadi nggak sih, dan di lingkungan maupun dimanapun kayak udah dinormalisasikan. Kadang kayak yang melakukan seksual itu pun kayak dari kalangan orang udah tua. Bagaimana cara kakak membatasi diri terkait permasalahan terjadinya perilaku penyimpangan seksual di lingkungan sekitar kakak? Mungkin menurut saya terhadap penyimpangan ini solusi yang saya dapatin mungkin kayak lebih bisa membatasi diri dari lawan jenis dan pandai-pandai memilah-milah teman mana yang baik dan benar. Terima kasih atas waktunya kak. Ya, sama-sama.